2023. Dinyatakan dibuka dan dibuka untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 nomor 175/130. Angka Romawi 1 dasar 1. Pasal 78 ayat 2 huruf A dan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Angka Romawi. Isi pengumuman berkenaan dengan akan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 pada tanggal 31 Oktober 2023, maka lembaga DPRD Kabupaten Maluku Tenggara perlu mengumumkan secara resmi pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 dalam rapat paripurna yang terhormat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Bahwa pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 akan ditindaklanjuti dengan keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 untuk diketahui dan akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langgur 9 Agustus 2023. Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Cap tanda tangan Ketua Mindukri Kudubun SE. Wakil Ketua Albert F1 SPDK. Wakil Ketua Yohanes Bosco Rahawarin, Sarjana Hukum. Pemberitahuan ini adalah tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan amanat pasal 79 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan bagian dari tahapan pemberhentian akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Kami dilantik pada tanggal 31 Oktober tahun 2018. Sehingga secara resmi saya dan Pak Wakil Bupati akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 31 Oktober tahun 2023. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, pembangunan dalam rangka kepemimpinan kami diarahkan untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokrasi, dan berkeadilan. Visi dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018-2023. Evaluasi penyelenggaraan RPJMD sampai tahun 2022 mencapai 95,05%. Dari 5 misi yang dilaksanakan rata-rata mampu mencapai angka di atas 80%. Dalam periode pembangunan 2018-2023,
sudah ada capaian-capaian positif yang mampu diperoleh terhadap seluruh pencapaian yang ada, tentu dapat tercapai atas dukungan partisipasi, pengawasan dan evaluasi pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat selaku mitra pemerintah daerah, termasuk hubungan kemitraan yang sangat baik antara kedua lembaga ini yang tetap terjaga dalam pemerintahan. Berbagai dinamika dalam hubungan kemitraan adalah hal yang biasa terjadi. Pada akhirnya, kesepahaman serta niat bersama untuk mewujudkan daerah selalu menjadi motivasi terbesar untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara yang kita cintai. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, kami sungguh menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di periode ini masih terdapat sejumlah kekurangan kapasitas dan sumber daya yang sangat terbatas, mengakibatkan sejumlah agenda pembangunan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, upaya untuk mendorong peningkatan terus dilaksanakan. Di akhir masa jabatan dalam tahun 2023 ini, upaya untuk menjaga momentum akselerasi terus dilaksanakan, antara lain dalam hal penganggaran pembangunan, pengusulan anggaran untuk intervensi tahun 2024 sebagai berikut. Usulan DAK fisik tahun 2024 yang sedang diperjuangkan di pusat totalnya sebesar 497 miliar. Intervensi APBN melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Maluku, Kementerian PUPR untuk penanganan jalan Trans Pulau K besar pada ruas jalan Simpang Ngudu Fako Holat Ohiraut sepanjang 19 km dengan nilai anggaran kurang lebih 134 miliar. Dianggarkan untuk tahun 2024 dengan skema pendanaan multi-year. Gambaran terhadap kinerja pembangunan jalan Trans Pulau K besar sesuai target RPJMN, ditetapkan pembangunan jalan Trans Pulau K besar mencapai 101,6 km. Sampai dengan tahun 2022 realisasi sepanjang 45,37 km atau 45%. Dengan penganggaran tahun 2023 dan 2024 sepanjang 40,67 km dari sumber DAK dan APBN, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2024 realisasi jalan Trans Pulau K besar mencapai 86,4% atau sebesar 84,68%, termasuk realisasi pembangunan jembatan Holai yang dilaksanakan dalam tahun 2023 ini. Berikutnya, penyediaan anggaran untuk mendukung proses dan pentahapan pemilihan umum tahun 2024 mulai dianggarkan di perubahan anggaran tahun 2023 dan diusulkan untuk dilanjutkan pada penganggaran APBD tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penganggaran untuk pencapaian target-target pembangunan nasional di dalam RPJMN seperti stunting dan kemiskinan ekstrim telah berada di jalur atau on the track menuju target penurunan di tahun 2024. Penganggaran untuk target ini didorong melalui berbagai sumber dana, baik di tingkat daerah maupun dari anggaran pusat. Gambaran tentang stunting Maluku Tenggara di tahun 2018 ketika kami mulai menjabat, stunting Maluku Tenggara masih berada di angka 30,01%. Atas kinerja yang baik, stunting mampu ditekan menjadi 16,98% pada akhir tahun 2022. Selanjutnya, dalam hal peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik,
perlu diinformasikan bahwa tanggal 3 Agustus tahun 2023 Kementerian PAN dan RB melalui keputusan nomor 546 tahun 2023 telah menetapkan alokasi formasi P3K Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 988 formasi yang terdiri dari 1 tenaga guru sejumlah 277 formasi, tenaga kesehatan sejumlah 527 formasi, dan tenaga teknis sejumlah 184 formasi. Hal ini tentu, kalau tepuk tangan ya kompak lah. Kayaknya yang setuju cuma yang di sini aja, yang di sana sih nggak apa-apa, jalan terus. Hal ini memberikan ruang dan kesempatan bagi ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN honorer yang telah mengabdi pada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk diangkat menjadi ASN dengan tetap melalui proses dan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu juga saya sampaikan bahwa kinerja positif yang dicapai adalah buah dari kerja keras, dukungan dan partisipasi seluruh pihak, termasuk dukungan yang sangat besar dari aparat keamanan TNI Polri, dukungan dari instansi vertikal BUMN dan BUMD, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, partai politik, unsur keagamaan, unsur kelembagaan adat, pemerintah, aparatur pemerintah daerah, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teristimewa atas dukungan dan peran serta seluruh warga masyarakat. Dan yang lebih teristimewa adalah dukungan dari DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tenggara. Untuk semua itu, saya bersama Wakil Bupati mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga karena hari ini dengan pemberitahuan akhir masa jabatan ini, tahapan akhir masa jabatan kami sudah dapat dimulai dan diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas nama saya dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras dari pimpinan dan anggota DPRD yang memberikan dukungan kepada kami berdua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang insya Allah selesainya pada tanggal 31 Oktober nanti. Karena di luar sana Pak Ketua ada yang menganggap bahwa hari ini adalah akhir dari jabatan kami berdua. Masih ada lagi tanggal 31 Oktober akan selesai. Kami masih berdua membahas agenda-agenda penting, masih bisa menandatangani hal-hal penting. Jadi jangan dianggap bahwa semua sudah selesai. Teman-teman media cetak elektronik tolong sampaikan itu kepada masyarakat yang gagal paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, salvi.